Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maulida Firalin Mubarakah and my name 034. In here, I want to explain about use context to determine meanings of difficult words. Dalam menentukan sebuah makna sulit dari sebuah bacaan, kita ada beberapa informasi penting yang perlu diingat, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu how to identify the question, yang kedua where to find the answer, dan yang ketiga how to answer the question. Yang pertama yaitu how to identify the question, atau bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu biasanya kita dapat ketahui langsung itu dari kalimatnya. Biasanya itu what is the meaning of X in line Y, gitu, seperti itu. Nah, dari pertanyaan itu nanti kita langsung kayak tahu gitu di mana lokasi sebuah kata yang kata sulit yang akan dicari maknanya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu where to find the answer, atau bagaimana kita menemukan jawabannya. Dalam mencari makna sebuah kata sulit itu, kita dapat mencarinya itu di dalam konteks seputar kata sulit yang nggak dikenal sebut. Jadi kayak di sekitarannya gitu, entah setelahnya atau sebelumnya itu biasanya dijelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu how to answer the question, atau bagaimana cara menemukan jawabannya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu find the word in the passage, atau menemukan kata di bagian tertentu. Kemudian yang kedua yaitu read the sentence that contains the word carefully, yaitu membaca kalimat yang mengandung kata sulit tersebut dengan seksama dan berhati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu look for the context clues to help you understand the meaning and choose the answer that the context indicates, yaitu kita mencari petunjuk konteks untuk membantu kita memahami artinya. Kemudian setelah itu baru kita memilih jawaban yang sesuai dengan maksud dari konteks tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh atau example. Di sini example yang pertama atau passage yang pertama itu mengenai sebuah pemerintahan di mana seseorang yang sudah menjabat terlebih dahulu itu biasanya memiliki peluang lebih banyak daripada seseorang yang belum pernah menjabat sama sekali atau baru dikenal oleh para pemilih. Untuk pertanyaannya, yang pertama, the question an incumbent in line 1 is most likely. Nah, di sini itu kita disuruh untuk menemukan makna dari kata incumbent. Nah, dalam pertanyaan ini kita itu tidak diharapkan untuk mengetahui arti dari incumbent, namun kita itu disuruh untuk memahami konteks dari kata incumbent sendiri. Nah, kita lihat pada kalimat setelahnya, yaitu di sini ada kata a person who is already in office, yang artinya seseorang yang sudah di kantor. Nah, dari kata ini kita dapat ketahui bahwa jawaban dari kata incumbent atau maksud dari kata incumbent ini adalah yang do atau current office holder, yang artinya yang sedang memegang jabatan. Kemudian contoh yang kedua, di sini menceritakan mengenai The Black Widow, yaitu laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Untuk contohnya, contoh pertanyaannya, yang pertama, in line 3, the word widow means, yaitu arti dari kata widow itu, jawabannya yaitu yang do, a female whose mate has died. Kata window ini sebenarnya kan artinya itu janda. Nah, ini itu diambil dari kalimat setelahnya, yaitu the black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating end. Nah,
Dari kata ini, itu dapat diketahui kalau, kata widow itu artinya seorang perempuan. Di sini ada kata female, female yang artinya perempuan, berarti kata widow itu atau janda itu merupakan arti perempuan. Dan juga tidak mungkin ketika memilih opsi A, yaitu, type of poison itu artinya sejenis racun, kemudian yang opsi B itu the dead male spider, yaitu, laba-laba jantan yang mematikan, kemudian yang C itu the human victim of the spider, yaitu manusia korban laba-laba. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, a female whose mate has died, yang artinya betina yang pasangannya telah mati. Ini diambil dari kata tadi, kata female yang ada setelah kata widow tersebut. Kemudian contoh yang nomor 2, yaitu which of the following has the same meaning as the word mortal? Jawabannya yang A, deadly. Kenapa menjawab yang A? Karena melihat pada part list di PPT kemarin, mortal ini memiliki part more yang berarti dead, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang I, yaitu deadly yang artinya mematikan. Untuk opsi yang B ini artinya painful. Painful ini artinya sakit, kemudian opsi C ini artinya beracun, dan opsi D ini artinya memuakkan. Kemudian untuk contoh yang ketiga, yaitu the word ample indicates that the spider is, jawabannya itu yang B, large in size. Kenapa jawabannya yang B? Karena dilihat dari kata the female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. Nah, dilihat dari kata ini ada kata larger, ini katakan bahwa betina itu jauh lebih banyak daripada jantan, kira-kira 4 kali lebih besar rata-ratanya. Nah, dari kata ini dapat diketahui bahwa kata ample ini menunjukkan makna large in size yang artinya berukuran besar. Untuk yang opsi A itu artinya feminim, kemudian yang opsi C artinya dihiasi dengan warna, dan opsi yang D ini artinya normal. Jadi, dalam menentukan kata sulit dalam sebuah kalimat itu kita dapat mengetahui, bukan hanya dari maknanya saja, namun dari konteks kalimat yang merujuk atau menjelaskan mengenai kata sulit tersebut. Biasanya terletak di setelahnya, setelah kata sulit tersebut, atau bisa juga pada sebelumnya. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.